CJ Logistics ini multinational company, bukan Korean company. Asalnya dari Korea, tetapi cara kita behave dengan market, cara kita interaksi sama market, cara kita ngelayanin market, kita multinasional. Transportation itu jadi market yang menarik, tetapi jadi market yang memang penuh tantangan. Dan kita tahu di Indonesia itu, logistik cost kita itu bisa dibenerin sangat signifikan kalau kita beresin masalah transportasi. Being the cheapest itu buat kita bukan solusi. Jadi yang termurah itu bukan solusi. Karena cara pandang market terhadap logistik, biaya selalu nomor satu. Ya dan tidak. Kalau biaya nomor satu alias nomor satu harus murah, tapi mengorbankan tadi safety, ya nggak bisa juga dong. Bisnis logistik merupakan salah satu sektor usaha yang saat ini memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan berkembang pesatnya arus keluar masuk barang, perkembangan teknologi, dan Indonesia yang merupakan negara kepulauan, memiliki potensi jumlah penduduk yang besar, menjadi peluang bertumbuhnya industri logistik. Keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang menjanjikan. Oleh karenanya pada tahun 2002, CJ Logistics hadir di Indonesia sebagai perusahaan penanaman modal asing. Terafiliasi dengan CJ Logistics di Korea Selatan yang merupakan sebuah perusahaan global, memiliki jaringan dan wilayah cakupan bisnis di 40 negara, 265 lokasi, dan 3 kantor regional yang berada di Singapura, Shanghai, China, dan Los Angeles, Amerika Serikat. Diperkuat dengan sumber daya manusia unggul yang berjumlah lebih dari 800 orang karyawan. Sebagai perusahaan penyedia jasa logistik terkemuka dengan slogan We Design Logistik, kami siap memberikan solusi terbaik untuk pelaku bisnis di Indonesia. Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Yan Henry Jauwena selaku Chief Sales Officer dari CJ Logistics Indonesia. Terima kasih Pak Yan sudah berkenan untuk menerima trust Pak di kantor CJ Logistics. Sama-sama Mas Abdul, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di kantor kami. Senang bisa ketemu lagi. Baik Pak, menarik terkait profil dari CJ Logistics ini ketika masuk Indonesia ini kan salah satunya untuk mensupport dari bisnis dari CJ Group ya. Iya, betul. Mungkin bisa kasih gambar Pak jaringan distribusi CJ Group dan mungkin volume logistiknya di Indonesia. Iya, kalau kita bicara tentang CJ as a Group, awalnya masuk ke Indonesia di tahun 2002 itu memang berangkat dari kebutuhan CJ Group. Tetapi lebih dari itu, CJ sendiri secara global, unit logistiknya ini sudah punya bisnis di Korea yang cukup besar. Oke, udah established ya? Udah established. Jadi, dan masuknya pun ke Indonesia pada saat itu melalui M&A, melalui akuisisi. Jadi ada satu company yang namanya Accord Logistics itu yang diakuisisi, Korean company juga, untuk CJ Logistics itu bisa beroperasi. Nah, bicara tentang porsi CJ Logistics kepada CJ Group yang kami bisa sampaikan adalah kami itu bukan hidup dari in-house volume saja. Jadi professionally grup kami pun pengennya CJ Logistics itu mandiri. CJ Logistics itu ke market, jualan dan melayani market itu dengan service level yang terbaik yang bisa kita kasih. Jadi kalau ditanya berapa besar kami dapat volumenya, kita hanya boleh maksimum di 20%. Hanya 20%? Hanya 20%. Jadi kalau bicara... Memang ada limitasinya Pak? Gitu. Supaya sehat sebetulnya memang harus dijaga proporsinya. Jadi kalau kita dikasih lebih dari itu, nanti kita kehilangan professional leverage-nya kita untuk ngomong ke market. Karena kita akan dibilang gini, oh iya kamu gede banget ya bisnisnya, angkanya sekian. Tetapi kalau pas diselidiki volumenya ternyata, itu volumenya grup. Jadi kayak nggak ada gregetnya gitu. Karena ya kan handle grup sendiri. Tapi kalau lihat customer profile kita saat ini setelah 22 tahun kita handle siapa aja, mungkin akan kaget publik gitu karena ternyata di customer profile kita itu kita punya client list terdiri dari 8 sektor yang bervariasi dan brand yang bukan hanya brand Korea, tapi juga ada brand Amerika, brand
Eropa, customer Jerman yang besar-besar gitu ya, terus customer Amerika, customer Asia, customer Korea, mix. Nah, jadi kalau dari client portfolio menjelaskan bahwa CJ Logistics ini multinational company, bukan Korean company, asalnya dari Korea, tetapi cara kita behave dengan market, cara kita interaksi sama market, cara kita ngelayanin market, kita multinasional. Kelihatan dari account portfolionya. Kecuali kalau kita di client listnya semuanya Korean enterprise. Nah, kita akan dibilang mungkin, oh iya kita global Korean company. Tapi kalau ini enggak. Dan kita ada di Amerika, kita ada di Eropa, kita ada di Asia. Hampir di semua negara, 34 negara itu kita punya presence. Gitu. Artinya sengaja untuk dilimitasi itu untuk secara marketnya itu agar memang tidak terganggu dengan holding mungkin dan juga sehat secara perusahaan gitu ya Pak. Betul, karena pada umumnya ketika sebuah grup besar punya logistic arm, mereka biasa membantu dengan volume internal untuk spin off aja. Untuk spin off aja. Jadi untuk operasionalnya itu bisa aktif, ada volume dari internal. Tetapi setelah itu kan organisasi itu ada cycle-nya, ada tahap dia baru lahir, dia bertumbuh, berkembang, dan dewasa. Nah, kalau kita lihat umurnya di Indonesia 20 tahun kan bukan perusahaan yang usianya anak-anak lagi gitu. Betul. Jadi udah nggak boleh disuapin. Nah, jadi analoginya saya sering ceritain bahwa setelah 22 tahun, kalau kita tahu manusia dewasa 22 tahun itu biasanya udah mandiri. Gitu. Ya kurang lebih kayak gitu keberadaan kita. Jadi kita tidak lagi harus minta disuapin sama induk, tapi lebih ke mandiri, menggarap pasar dan memberikan solusi secara independen ke market. Gitu. Ya, menarik flashback yang disampaikan tadi Pak Ian bahwasanya ini sudah 22 tahun. Ya, betul. Mungkin milestone-nya seperti apa Pak dari pertama berdiri sampai hari ini? Ya, karena memang saya join-nya baru masuk tahun kedua kan saat ini. Jadi apa yang saya dapat semuanya informasi ceritanya historical semua. Historical di mana kita itu pernah ada momen juga sangat besar sekali menghandle salah satu brand ternama seperti Samsung yang sebenarnya Samsung itu satu root sama kita. Secara sejarah Samsung itu adik kakak sama CJ Logistics. Jadi founding father-nya CJ Group itu adalah ayahnya yang pegang Samsung dan CJ Group saat ini. Jadi pada saat itu berimbas kepada bisnis untuk kami handle, itu merupakan satu privilege buat kami. Tetapi masa-masa kemasan itu harus bisa kita sustain tentunya. Dengan cerita pernah ada handle Samsung, itu bukan satu akhir dari pencapaiannya CJ, justru jadi titik awalnya. Dan setelah itu banyak company-company besar yang kita handle yang di luar brand Korea. Justru itu yang sebenarnya jadi milestone paling berharganya. Contoh, kita handle brand-brand yang asalnya dari Eropa, dari Jerman, yang kita tahu untuk bisa masuk ke situ tidak mudah, dan kita handle bisnis mereka lebih dari 5 tahun, 10 tahun, ada yang masuk ke kontrak ke 15 tahun buat kita. Gitu. Nah, itu milestone yang kita bisa ceritakan, tetapi kalau dibilang apakah kita sudah paling bangga dengan itu semua, belum. Karena kita percaya apa yang akan jadi pertumbuhan CJ Logistics ke depan itu akan jauh lebih baik, itu masih nungguin kita. Gitu. Jadi milestone yang pernah kita alami, yang pernah kita capai itu, kalau dibandingkan dengan ambisi yang kita mau capai itu masih lumayan jauh nih. Jadi akan seru banget kelihatannya positioning kita di market ke depannya. Gitu. Secara average dari 20 tahun terakhir itu tingkat pertumbuhan berapa persen gambarannya? Kita selalu growth in double digit. Kita pernah ada di posisi yang sangat baik di beberapa tahun ke belakang. Memang karena faktor COVID waktu itu semua logistik company itu kena dampak positif ya. Dampak positif dalam artian hanya logistik company yang bisa bergerak dan bermanuver di area COVID. Mungkin sektor yang lain nggak seberuntung kita, tapi kita ada momen yang sangat baik itu di 2021-2022. Kita masih terus akan melanjutkan momentum itu di 2023, 4, 5, dan seterusnya.
Bahkan mungkin ambisi yang kita set untuk goal sampai 2030 itu sesuatu yang akan jadi cerita buat posisi CJ Logistics di market itu jadi beda banget nantinya gitu. Seperti apa? Saya belum bisa disclose, tetapi gambarannya ini sebenarnya kayak kita mau bikin satu gebrakan yang belum pernah terjadi di environment logistik ataupun apalagi logistik Korean ya. Kita nggak milih untuk bertarung dengan pemain-pemain yang besar, tetapi kita milih market yang agak unik. Contohnya apa? Kita pengen spesifik di sektor chemical. Ya makanya kita dapat award karena memang kita membuktikan operasional kita itu di chemical logistics itu sangat baik gitu. Dan di luar award yang kita terima, customer appreciation juga sebelumnya beberapa tahun terakhir itu ada gitu. Jadi kita membuktikan di sektor tertentu kayak chemical itu sebagai batu loncatan kita yang batu loncatannya tuh nggak goyang, solid banget gitu. Bahkan mungkin bukan cuma buat Indonesia untuk CJ Logistics, di Asia Pasifik atau Southeast Asia-nya kita, kayaknya kita punya operasional chemical itu yang paling kuat. Yang paling kuat, karena kita mengoperasikan 3 site, yang site-nya besar-besar ukurannya, lalu dengan standar safety yang luar biasa. Mungkin nextnya kalau Transgo mainnya nggak ke kantor, mainnya ke gudang gitu ya, ke site dan lihat bagaimana kita mengoperasikan untuk klien kita di site tersebut gitu. Oke. Mungkin agak yang terbaru ini Pak, di 2024 ini revenue-nya seperti apa untuk secara revenue Pak? Revenue kita bertumbuh dan kita mencapai milestone yang kita expect, tetapi sebenarnya kita tahu we can do better than this, gitu kan. Nah, apa yang terjadi di 2024, posisi kita itu secara finansial kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita punya gebrakan ke market yang memang berbeda, komunikasi kita, approach kita ke market juga berbeda, cara kita handle customer juga berbeda, dan cara kita menghadapi kompetisi juga agak unik. Nah, karena di 2024 kalau kita mau bilang cerita tentang apa yang terjadi, yang menarik adalah kita ternyata rivaling atau berkompetisi yang tidak kita mau ya, kompetisi tersebut dengan pemain-pemain besar yang di atas kami. Yang kami sadar betul mereka lebih gede dari kita, lebih networknya lebih bagus, brand lebih oke, apa segala macam tanpa nyebut merek ya. Tapi kita end up di beberapa kompetisi yang kita ngalahin mereka, misalkan gitu. Oh, itu bangganya luar biasa. Kita bangganya luar biasa. Memang kita tahu mereka jauh lebih besar dari kita, jauh lebih established, tapi yang paling menarik adalah perubahan mental dan cara kita masuk ke market itu di 2024 mungkin jadi satu highlight yang kita mau garis bawahi adalah the fighting mentality-nya itu beda banget. Gitu. Pak, dari beberapa layanan kan dari CJ Logistics ada sekitar 5 ya. Itu yang paling berkontribusi besar terhadap revenue yang mana Pak? Ya, kita ada kontrak logistik ya. Kontrak logistik itu lebih ke warehousing, transportation, terus ada freight forwarding, lebih ke export import, ya kan, baik itu lewat udara ataupun lewat laut. Terus kita pun juga punya satu layanan untuk jasa kepabeanan, custom clearance, mungkin kita udah familiar juga gitu kan. Terus kita invest di aset kita sendiri untuk trackingnya. Nah, dari kelima layanan tersebut, yang paling mendominasi di 2024 dan mungkin kedepannya akan tetap jadi yang dominating ya, itu dari sisi transportnya. Ya, dari sisi transportnya. Bukan berarti gudangnya nggak tumbuh, gudang kita tumbuh. Di 2024 sendiri dan 2025 ini kita ada establishment dari sisi warehouse expansion. 2025 ini kita punya gudang tambahan di Sidoarjo, jadi kita bangun 10.000 square meter dan akan di-expand lagi kapasitasnya lebih dari 10.000 untuk multi-user. Terus kita akan bangun lagi di Bandung, ya. Mungkin kita akan bangun lagi di beberapa lokasi yang lain. Kita ada strategic approach untuk masuk ke area Sumatera dengan kawasan ekonomi khusus. Kita masuk ke Jawa Tengah untuk mendevelop kawasan ekonomi khusus supaya bisa punya kemitraan dengan CJ Logistics dan kita bisa kasih layanan logistik yang support mereka punya tenan.
hal-hal itu jadi key pillars-nya kita untuk 2024 sampai 2025 mendatang. Dan akan ada lagi yang sebenarnya mungkin kalau kita nanti ada kesempatan ngobrol lagi di site, mungkin saya akan ceritain. Saya udah bisa disclose gitu ya. Mungkin kalau saat ini bisa disampaikan, kita ada beberapa strategic approach yang warnanya akan beda juga gitu sama 2024 gitu. Tetapi semangatnya, the fighting mentality-nya, approach-nya akan tetap sama, tetap resilient, tetap berani gitu. Kalau dikatakan tadi yang paling berkontribusi besar itu di sisi transportation, proporsinya berapa persen, Pak? Ya, transport kita itu sekitar 40%. 40% baru sisanya dibagi oleh freight forwarding dan warehousing. Gitu. Jadi memang sangat dominan di transport, makanya kita pajangnya truk gitu ya. Karena lagi pengen meng-highlight bahwa kita akan sangat serius menyiapkan layanan transportasi buat pebisnis atau Indonesia market gitu. Menariknya dari beberapa industri yang dari awal Pak yang menjelaskan itu kan chemical ya Pak yang jadi salah satunya yang kita sebenarnya apa saja Pak industri yang juga sedang yang saat ini CJ Logistics sedang garap. Kita punya FMCG atau CPG ya, consumer packaged goods kita bilangnya. Terus kita ada electronic manufacturing juga. Kita ada automotive specifically tires, ban, karena kita punya beberapa produsen ban yang kita pegang logistiknya. Dan yang terbaru yang kita akan coba masuk untuk garap itu adalah pharmaceutical dan healthcare. Jadi tadinya dari 3 kita nambah 1 jadi 4 untuk sektor fokusnya. Dari 8 yang saat ini kita sudah layani. Jadi 8 segmen itu pasti kan nggak semuanya jagoan ya. Ya. Ada yang 4 ini yang tadi saya sebutkan sebagai istilahnya front sektornya kita, gitu. Nah, chemical salah satu yang memang sudah existing. Jadi kita mau ngangkat chemical ini lebih kepada ekspansi. Kita garap pengembangan itu dari sektor chemical. Sedangkan yang lain itu tadi kita untuk penetrasi lebih dalam, gitu. Apa yang disiapkan oleh CJ Logistics untuk penetrasi di sektor pharmaceutical tadi? Nah, sektor pharma sendiri kan sektor yang highly regulated sekali. Jadi sangat ketat untuk aturan, kualitas. Kita lagi mempelajari dari aspek mana kita bisa mulai menyiapkan itu. Apakah dari pergudangannya dulu, apakah dari transportasinya, apakah dari manpower certifications atau company certifications-nya, bisnis proses atau teknologi. Jadi ada 6 aspek dari pharma yang perlu kita siapin, dan kita juga akan bicara dengan customer-customer yang bisa jadi potensial klien kita untuk memvalidasi apakah 6 poin ini nih udah benar gitu. Jadi jangan sampai kita nyiapin 6 poin ini kita pikir oh ini yang harus disiapin ya untuk pharma and healthcare, tapi menurut mereka enggak Pak, listnya lebih panjang dari itu. Ya kita yakin sih akan lebih panjang, tetapi paling tidak dari list yang panjangnya kita belum tahu akan berapa banyak poinnya, tapi 6 ini udah kita identifikasi sebagai poin besarnya. Jadi tadi kita harus ngecek regulatory compliance. Nah itu kan kita nggak bisa menghindar. Kita yang harus menyelaraskan sama regulatory compliance-nya itu seperti apa sih sebagai logistik for pharma, gitu kan, healthcare. Nah ada gap-nya nggak sama apa yang lagi kita kerjain? Kalau ada, nanti kita deketin gitu sampai dia meet gitu. Terus setelah itu kita ngomongin aturan terkait sama manpower-nya, harus ada sertifikasi apa nggak sih gitu. Nah, kita penuhin sertifikasinya. Teknologi macam apa yang harus kita ini? Oh, kita punya WMS, kita punya TMS, kita punya dashboard for business, kita punya operation. Next-nya mungkin kita bisa syutingnya di control tower operation kita sebagai background ya kali ya. Tapi mungkin agak berisik karena kan ada aktivitas. Nah, dari hal-hal tersebut, mana duluan nih? Nah, ini kan nggak bisa versinya kita doang yang nentuin. Kita harus verify sama market yang mau kita layanin. Sama customer-customer, kita harus ngomong sama 10-20 customer yang sebagai top players di segmen ini. Mereka menjawab kita dengan hal yang
bener apa enggak nih? Oke Pak, sesuai. Oke Pak. Atau mereka bilang enggak Pak, kurang. CJ Logistik itu harus siapin ini. Contoh warehouse, harus punya cold chain Pak, iya kan? Harus temperature control Pak, iya kan? Dan visibility-nya harus real time Pak. Oh oke, itu teknologi, tadi infrastruktur. Oke, 2. Oh orangnya tuh harus di-trainingin sertifikasi tertentu. Dan company-nya harus punya sertifikasi tertentu. Nah, kita lihat udah ada belum gitu kan. Kalau belum ada kan, untuk mengadakan itu berapa lama, urusannya sama nanti sektor ini bisa dilayani mulai kapan. Nah, ketika itu masih ada gap-nya, kita akan lihat, kalau gitu kita masuk dari yang mana nih? Yang paling gampangnya dulu, istilahnya low hanging fruit-nya lah, ya kan? Yang the quick wins-nya dari mana? Kalau kita harus bangun gudang pendingin itu butuh mungkin 9 sampai 1 tahun, 9 bulan sampai 1 tahun, kelamaan dong. Oh ya udah kalau gitu kita develop dari mana nih? Oh mungkin sebelum gudang pendingin, truk pendingin dulu kali, ya kan? River truck-nya aja dulu, bisa dari situ. Nah, hal-hal seperti itu yang jadi langkah konkretnya kita yang sedang kita kerjain saat ini. Gitu. Tapi apakah dari CJ Logistik sendiri, apakah tidak punya experience di sisi cold chain ya Pak? Bukankah FMCG juga beberapa komoditi juga terkait cold chain? Ya kita punya. Karena CJ Group sendiri, kita sekaligus ceritain ada siapa sih di CJ Group yang teman-teman yang biasa nonton atau ngelihat videonya Transgo News. Kita itu grup CJ di Indonesia, ada CJ Foodfield untuk bakery Tolejos. Kita ada CJ Entertainment and Media, itu ada CGV, bioskop. Jadi kita punya 2 yang gede. Nah, dari sisi CJ Group yang non-entertainment sendiri aja, itu turunannya banyak. Ada makanan Korea yang frozen food, ada pakan ternak, ada MSG, ada produk lain yang kita saat ini serve. Nah, terkait sama cold chain experience-nya kita delivering frozen food-nya CJ Group. Nah, tapi kan market frozen food itu kan besar sekali. Nah, kita itu cuma like secuilnya. Jadi pengalaman kita terhadap cold chain delivery itu tetap harus kita tingkatin, tetap harus kita scale up, tetap harus kita bisa siapkan kapasitasnya untuk ukuran bisnis yang lebih besar, gitu. Oke. Dari yang disampaikan market dari chemical, terus FMCG, terus yang industri lain gitu. Ya. Secara positioning hari ini untuk CJ Logistik lebih fokus ke market mana sih Pak? Kita nggak cuma satu saat ini. Kita ada FMCG sama chemical dan otomotif yang saat ini bergerak bersamaan ya. Jadi fokusnya agak trisula gitu, agak ada 3. Tapi bagusnya adalah karena 3 sektor ini kan punya bisnis output yang berbeda-beda. Jadi ini saling complementing satu dengan yang lain. Jadi kalau kita punya yang chemical doang, mungkin akan bagus di sektor safety, di aspek safety dan regulatory compliance dan lain-lain. Tapi dinamikanya dengan FMCG kan berbeda sekali. FMCG ini produknya banyak, SKU-nya banyak, jaringan untuk kita mengirim itu juga jauh lebih luas. Lalu otomotif juga sama gitu. Mereka punya keunikannya sendiri dari sisi logistik handlingnya. Nah, bagusnya adalah kita punya mix ini di dalam portfolionya CJ Logistik Indonesia. Jadi secara story, secara experience itu sangat kaya untuk diceritain gitu. Jadi kalau saya biasanya presentasi ke klien memperkenalkan CJ Logistik, biasanya cerita dengan 1 slide yang isinya customer portfolionya CJ Logistik. Ada 8 sektor. Saya bisa cerita mungkin 1 slide itu agak lama karena story-nya banyak. Story-nya banyak. Handle chemical gimana, handle FMCG gimana, handle otomotif gimana. And itu belum lagi ditambah dari respon yang mendengar. Biasanya mereka nanya, oh yang itu tuh begini Pak, yang itu begini. Oh kita baru tahu. Interaksinya jadi semakin menarik. Nah, cerita tentang layanannya CJ jadi paling belakang biasanya. Paling belakang. Dan setelah mereka tahu bagaimana kita melayani market, mereka jadi tahu mereka perlu apa dari kita. Nah, kita kan sebagai logistik provider itu kan nggak bisa asumsi. Oh, ibu butuh pengiriman ya? Ibu butuh gudang? Enggak. Gimana kita tahu kalau kita yang menawarkan itu tidak mendengarkan? Jadi salah satu yang kita lakukan kemarin adalah banyak cari tahu ke customer, banyak melempar survei, nanya kepuasan pelanggan, nanya apa yang harus diimprove tentunya di situ.
nanya kalau kita mau bikin layanan baru, apakah ini membantu mereka gitu. Bukan cuman sekedar ini akan menambahkan hasil bisnis kita, tetapi nomor satu, mereka terbantu nggak? Nah, kalau mereka terbantu dan mereka mau pakai kita, ya itu secara finansial resultnya ke CJ Logistics ya akan otomatis pastinya. Gitu, Mas. Oke. Menariknya dari yang untuk market di chemical ini kan, selain dari capaian revenue kan juga capaian untuk mendapatkan penghargaan kan, seperti yang di belakang ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Ya, kami senang sekali sebenarnya dengan penghargaan yang diberikan buat CJ Logistics tahun 2024 sebagai Logistic Chemical of the Year 2024, karena memang betul dari sisi layanan logistik chemical yang kami layani, yang kami berikan saat ini, ada beberapa nama customer yang saya nggak bisa sebut soalnya mereka multinasional yang punya aturan strict untuk brand exposure itu perlu izin. Tetapi kalau nanti bisa tahu sendiri, mungkin Transco dan para pemirsanya bisa tahu, oh iya, not easy to serving that customers gitu. Beberapa dari mereka adalah brand-brand Eropa yang asalnya dari Jerman, dari Amerika, itu sangat strict sama yang namanya safety, ya, sama yang namanya compliance. Jadi kita mencoba di samping memenuhi SLA, tetapi menjaga aspek safety dan compliance itu di level yang paling tinggi, dan kita berhasil jaga itu. Nah, untuk itu, ketika kita diminta untuk mengajukan apakah kita itu memilih kategori yang mana untuk kami isi pada saat proses untuk penghargaan ini mau dibuat gitu ya, kita pilih sektor chemical yang paling sulit sebenarnya, gitu kan, paling sulit. Nah, tetapi kita pede karena kita punya rekam jejaknya, kita punya customer portfolionya. Jadi kalau di audit kita langsung bilang, oh iya, A, B, C ini yang jadi acuannya. Jadi kita nggak yang ngarang gitu ya. Oh iya atau kita bahkan bilang, iya nanti kita mau, nggak, track record kita di portfolio chemical itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat kuat. Sayang aja saya nggak bisa sebutin brandnya. Kalau saya sebutin brandnya, mungkin teman-teman atau pemirsa bisa bilang, oh wow, itu ya. Dan akan kagetnya karena gini, karena ini brand multinasional dari Eropa, sedangkan kita Korean, gitu. Itu yang menariknya. Mereka kaget buat yang bisa saya kasih tahu secara tertutup bahwa kita handle A, B, C. Ya, mereka bilang, oh gitu ya, kok bisa? Bisa karena mereka sangat profesional sebagai multinasional. Kita diajak untuk ikutan tender dan kita direview secara berkala. Kita dikonteskan lagi setiap akhir periode kontrak dan kita selalu menang, gitu. Dan itu yang jadi latar belakang cerita kenapa Supply Chain Indonesia tahun lalu 2024 akhirnya memberikan kami penghargaan untuk kategori khusus. Kan kategori umumnya banyak ya, tapi yang khusus, yang niche itu dan yang susah chemical itu ya kita doang sih kayaknya. Dengan capaian penghargaan ini, apakah memberi value trust terhadap customer, Pak? Sangat. Kenapa? Karena tadi kalau kita punya sektor yang lain kayak FMCG, otomotif, elektronik, atau industrial gitu ya. Secara requirement setiap ini kan berbeda-beda. Tapi chemical ini yang paling susah. Jadi kalau misalkan dengan penghargaan yang kami dapatin ini, sektor yang lain akan punya impresi adalah, oh, kalau CJ sudah handle itu dengan baik di chemical, harusnya di kami juga bisa di-handle dengan baik dong. Istilahnya, kan chemical yang susah banget aja udah di-handle dengan baik sampai dapat penghargaan, yang sektor kami harusnya oke dong. Ya, itu yang jadi value atau impresi market klien terhadap CJ Logistics, yang itu juga jadi satu bentuk confidence level yang meningkat buat kita. Dan tentunya ini semua bisa tercapai kan bukan karena satu orang, tetapi kolektif achievement. Jadi ada tim di site kita di Osowilangun, di Pasuruan, di Cikarang, di Simalungun, di Medan, nama-namanya itu bukan Jakarta semua tuh. Itu effortnya mereka yang nggak kelihatan. Itu mereka yang melakukan operasionalnya, yang shiftnya 24 jam, 3 shift, yang secara cara dan pola kerjanya itu very unique
karena high safety, high compliance expectation-nya. Itu yang, nah, pahlawan di balik ini sebenarnya orang-orang kita di site. Orang-orang kita yang bekerja setiap shift, setiap hari. They are the real heroes. Makanya waktu itu ketika kita dapat ini, kita bilang ke tim di internal operations, ini achievement-nya mereka. Bukan achievement-nya orang komersial, bukan achievement-nya manajemennya, tetapi achievement orang-orang operations yang kita bilang kita bangga sekali. Gitu. Dan juga dengan penghargaan ini bisa dikatakan bahwasanya ya safety itu tidak bisa dinego gitu kan. Betul. The most important aspect and non-negotiable factor. Gitu. Saya kemana-mana kalau jalan itu di bagasi safety shoes saya udah ada. Jadi setiap kali saya site visit kemana, saya pasti ganti sepatu safety. Kalau ada requirement untuk menggunakan PP yang lain, pasti saya ikutin. Karena kita harus memberikan contoh dan kita nggak bisa mengkompromis itu. Jadi kemana-mana itu sepatu safety-nya dibawa terus gitu. Itu contoh kecil aja ya, gimana kita menjunjung tinggi apa yang jadi award yang kita terima gitu. Paling nggak kita menghidupi itu. Gitu. Dan pain point dari market di Med Chemical memang safety Pak yang jadi utama. Pak. Betul. Karena kita nggak bisa menghilangkan atau menggampangkan safety ini demi sebuah capaian SLA atau karena cost. Kita tahu kalau pengen super safe, kita harus 100% comply. Jangan dinego, jangan didiskon speknya gitu. Contoh kalau kita harus ngikutin semua settingan safety sesuai sama sertifikasi, kita ikutin. Nggak kita modifikasi, kita kurangin atau kita compromise, nggak boleh. Gitu. Itu DNA-nya kita kayak gitu. Pak, kembali soal market di sisi layanan transportasi menjadi 40% Pak dari revenue Pak ya. Itu gambaran asetnya seperti apa untuk hari ini Pak? Untuk melayani semua layanan Pak? Saat ini kita kalau dari sisi transport kita punya our own fleet sebanyak 137 unit. Tapi kita sedang menunggu untuk kita bisa melakukan investasi lebih jauh untuk menambah unit ini. Karena memang justifikasinya adalah kebutuhan customer-nya tervalidasi atau enggak. Kalau tervalidasi dengan kita harus invest menambahkan fleet-nya itu, kita sangat open. Berapa besarannya atau skalanya, kita sangat open mulai dari 300 unit ke atas pun kita akan siap menggelontorkan investasinya. Di tahun ini Pak? Atau di tahun ini, bahkan harusnya dari tahun lalu sudah ditargetkan untuk bisa menggelontorkan investasi tersebut. Akan menambah 300 unit? Paling tidak. Kalau bisa lebih, kalau enggak, ya sesuai kebutuhan sama pasar gitu. Tapi appetite for CJ Logistics untuk menginvestasikan unit tambahan untuk transportasi itu sudah firm. Karena memang opportunity-nya dan demand-nya memang ada Pak untuk itu. Demand-nya memang ada, dan sebagaimanapun banyaknya truk yang ada saat ini di jalanan, kita tahu masih short, masih kurang gitu. Karena kan ada proses perputarannya. Kita nggak bisa menghitung jumlah versus kebutuhan seluruh itu. Karena kita harus mikirin faktor rotasinya, faktor jalannya. Nah, banyak faktor. Jadi kita harus siapin kapasitas lebih banyak, baik itu our own fleet via investment ataupun dengan kemitraan strategik dengan pihak transporter yang memang mereka punya aset atau unit yang sangat banyak untuk bisa kita gunakan. Gitu. Di luar aset di sisi unit armada, Pak, mungkin kasih gambaran juga untuk gudang, untuk equipment atau fasilitas lain yang dimiliki CJ Logistics, Pak. Saat ini kita mengoperasikan lebih dari 9 lokasi gudang yang memang kalau total luasannya itu lebih dari 50.000 meter persegi. Di masing-masing itu sama Pak? Enggak. Totalnya kalau di combine. Jadi masing-masing itu ada ukurannya beda-beda. Contoh Cibitungnya kita itu 24.000, Cikarangnya kita 10.000, Simalungunnya kita 5.000. Jadi ada variasi dari ukuran gudangnya. Gitu. Nah, kurang lebih kita sekarang mengeksekusi kiriman itu sudah di atas 10.000 trip per bulan. Jadi ya bukan yang paling besar secara numbers of trip, tapi 10.000 trip per bulan. Iya, jadi ini masih terus nambah. Gitu. Dari 9 gudang ini,
ini untuk mengcover semua layanan, Pak, berarti? Atau hanya tertentu? Tidak semua layanan, karena setiap lokasi itu punya customer portfolio-nya beda-beda. Jadi bukan 9 lokasi ini merekanya customer-nya sama satu gitu. Jadi masing-masing punya uniqueness-nya sesuai sama kebutuhan dari layanan yang keluar dari gudang tersebut gitu. Oke. Pak, kembali soal di market transportation, dari beberapa transporter yang saya wawancara memang ini menjadi banyak challenge, Pak, ya, untuk semua market atau layanan, Pak. Ya. Dari pengalaman dari segi logistik seberapa, Pak, yang dialami? Ya, itu valid. Memang transportation itu jadi market yang menarik, tetapi jadi market yang memang penuh tantangan. Dan kita tahu di Indonesia itu logistik cost kita itu bisa dibenerin sangat signifikan kalau kita beresin masalah transportasi, kan gitu. Karena apa yang dilakukan sama pemerintah saat ini pun juga menyasar untuk perbaikan logistik cost lewat transportasi. Makanya jalan tol dibuat, kan gitu. Makanya jalan tol jadi berkembang kemana-mana gitu. Sedangkan kita bilang setelah itu infrastruktur pelabuhan dan bandar udara serta yang lain-lain itu apakah itu berperan juga? Iya. Tapi kita tahu tadi transport itu jadi hal yang paling challenging. That's why CJ Logistics berani nih ini ya, masuk ke area yang kalau kita bilang kalau pengen grow dan punya kekuatan yang bisa dijual, ditawarkan, kita milihnya areanya yang susah, bukan milih yang gampang. Ayo kalau kita ngerjain yang gampang dong, ceritanya ya nggak akan menjual gitu loh. Itu sih. Sama challenge-nya sama rekan-rekan transporter yang lain. Apa sih? Contohnya backhaul volume atau bahasa teman-teman balen nih, balen volume. Kita pun juga sedang menyiasati bagaimana backhaul volume itu bisa kita optimalin. Gimana caranya? Teknologi tentu salah satu yang kita harus letakkan, yang kita harus put in place. Network. Kalau kita cuma punya teknologi, networknya nggak aktif, juga nggak akan bisa bawa the backhaul volume. Yang ketiga, customer support tentunya. Punya network, punya teknologi, customer-nya nggak bisa support. Nah, yang paling menantang adalah di sini biaya atau harga biasanya. Kita itu sangat tidak nyaman ya dalam posisi ketika kita harus price war. Kenapa? Karena balik lagi tadi kita mau fokus sama yang namanya solusi. Being the cheapest itu buat kita bukan solusi. Jadi yang termurah itu bukan solusi. Karena cara pandang market terhadap logistik, biaya selalu nomor satu. Ya dan tidak. Kalau biaya nomor satu alias nomor satu harus murah, tapi mengorbankan tadi safety, ya nggak bisa juga dong, ya kan? Mengorbankan kualitas, nggak bisa juga dong. Karena nanti kalau kita kasih barang yang jelek karena harus memenuhi kriteria harga karena harus murah, nanti customer-nya akan mikir, nggak bagus nih layanannya. Tetapi susah juga kalau ketika customer minta layanannya harus bagus, layanan harus prima, harus punya A, B, C sebagai nilai tambah daya jualnya. Tapi maunya yang paling murah. Nah, pendekatan ini yang saya suka bilang sama rekan-rekan bahwa kita harus bisa mengkomunikasikan. Ada hal yang bagus saya pelajari kemarin ini. Strategi kita itu hanya sebagus bagaimana kita bisa menjelaskannya ke market yang kita layani. Kalau kita nggak bisa menjelaskan strategi kita dengan baik, mereka akan berpikir pakai caranya mereka. Apa? Murah aja Pak, saya nomor satu. Udah Bapak pokoknya kalau mau menang harus murah. Ketika menang, pokoknya murah. Kita kirim truknya, Pak, Bu, harganya yang ini bisanya truknya. Oh nggak mau, kita maunya yang ini. Nah yang ditunjukin adalah yang bagus gitu kan. Yang kita tahu spek itu mah nggak gitu, tahun itu mah nggak segitu harganya. Nah ini yang sebenarnya bukan jadi jebakan, tetapi jadi kayak satu pola yang kita harus edukasi bersama-sama ke market. Edukasi dalam artian gini, customer itu harus tahu market yang kita layani itu, mereka harus tahu bahwa ada aspek safety dan quality terhadap solusi yang kita tawarin yang nggak bisa kita compromise dengan kita jadi murah gitu. Nah, jadi kompetitif itu satu hal yang oke. Kompetitif itu istilahnya wajib deh. Tapi jadi murah atau dibilang Bapak bukan yang paling murah, wah kita rada nggak nyaman sih kalau di kayak gituin.
Karena memang kita bukan mau menang karena kita yang paling murah. Kita mau menang ketika kita dianggap sebagai pemain yang menawarkan solusi yang paling tepat guna, yang dibutuhkan, dan cost-nya masuk di level efisiensi yang mereka cari. Nah ini yang keren kan gitu. Ini yang harusnya kita lakuin bersama-sama, dan ini yang CJ sedang lakukan. Jadi CJ tidak akan jadi company yang berusaha bertarung jadi yang paling murah. Oke. Terkait teknologi yang menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan challenging tadi, Pak. Tentu kan terkait dengan digitalisasi bisnis kan, Pak. Ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh CJ Logistics Pak sejauh ini? Ya. Digitalisasi kita sebenarnya sangat kuat dari sisi sistem yang kita build in-house. Kita punya in-house team dari headquarter dan di Singapura yang memang membantu kita untuk mendeploy sistem tersebut ke lantai operasi kita, to our operational floor. WMS kita in-house, TMS kita in-house, dashboard kita in-house. Bahkan kita sanggup untuk melakukan integrasi dengan customer-customer nih. Contoh dengan grup FMCG besar, kita sudah melakukan interface dengan ERP-nya mereka. Ya, ERP yang kelas dunia ya. Kita melakukan juga integrasi dengan beberapa platform milik satu FMCG terkait untuk traceability GPS. Nah, hal-hal tersebut udah kita lakukan dan kita akan lakukan lebih serius lagi. Kita akan lakukan dalam skala yang lebih besar, lebih cepat. Nah, ini bentuk keseriusan CJ Logistics, dan di sini pun top management kami juga mendukung kami dengan memberikan istilahnya support. Kita boleh menambah software engineer, kita boleh menambah tenaga IT-nya kita untuk membantu in-house development atau apapun yang memang kita butuhin untuk teknologi ini bisa bermanfaat buat operasional dan menguntungkan pihak customer. Kita akan terus lakukan itu, dan the story is just gonna be interesting. Ya, 2025 and beyond. Yang menjadi fokus apa, Pak, ketika digitalisasi bisnis? Apakah untuk reduce cost atau untuk optimasi di sisi SLA-nya? Nomor satu, kita ngomongin optimalisasi dulu. Karena ketika itu optimal, baru kita bisa bilang cost itu bisa efisien. Karena kalau kita cari efisiensi tanpa berangkat dari yang namanya optimalisasi, itu kayak formula yang nggak tepat, gitu kan. Nah, ketika kita mencoba mengoptimalkan, contoh dari optimalisasi apa sih? Rute, ya kan? Optimalisasi load, ya kan? Optimalisasi bagaimana dia memilih tipe truk, gitu kan? Nah, ini saling terkait kan? Tipe truk, load, sama rute, gitu. Nah, ini juga nanti diimbangi sama kecepatan. Kalau kita ada pegang warehouse bisnisnya juga, kecepatan kita loading-unloadingnya, bagaimana kita melakukan itu saling terkait. Nah, TMS jadi salah satu yang kita dorong untuk bisa jadi daya jual, karena itu nempel sama control tower-nya kita. Nah, control tower-nya kita di Cibitung itu bukan hanya memonitor untuk Cibitung, tapi nationwide. Nationwide. Kedepannya setiap rekan atau mitra kerja transporter yang armadanya atau unitnya kita gunakan untuk operasional CJ Logistics, wajib untuk bisa masuk ke dalam ekosistem control tower kita. Sehingga yang namanya traceability, atau kita lebih seringnya sekarang ceritanya bukan track and trace, kita bilangnya visibility. Kalau trace itu kan kesannya kita yang nyari. Kita nyari pengen tahu. Kalau visibility itu kita nunggu, kita dikasih, gitu. Atau bahkan kita dorong satu level lagi. Ini bukan zamannya track and trace, ini zamannya notification. Nah, notification kita diberitahu. Tinggal notification macam apa yang kita mau tawarkan. Customer bisa milih nanti, saya mau dikasih taunya pada saat milestone apa aja. Terus saya mau yang dikasih tahu itu siapa aja, gitu. Itu di kita kan tinggal semudah masukin alamat emailnya aja. Siapa nih yang mau dapat update statusnya, gitu. Kita serius sekali ke arah teknologi yang mendukung transportasi. Jadi kita pengen tunjukin ke market bahwa dengan CJ Logistics sebagai mitra logistics mereka yang mengurus transportasi, pergudangan, atau freight forwarding,
kita sangat serius mikirin bagaimana efisiensi lewat teknologi dan proses kerja yang lebih optimal. Jadi bukan motong harga gitu. Jadi kalau kita bilang, wah kita jadi mitra kerja yang paling efisien karena kita bisa ngasih paling murah, ya bandingin aja sama statement sebelumnya. Agak terkesan kurang berkualitas kan. Tapi kalau kita bilang, enggak, kita akan coba berikan nilai atau solusi yang datangnya dari penerapan teknologi, optimalisasi operasional, dan kita eksekusi itu secara konsisten, cost-nya pasti bisa efisien gitu. Kita mau cerita ini teramplified, cerita ini lebih menggema, cerita ini di-adopt sama market supaya logistiknya kita sehat. Gitu. Sehat itu kan bukan bicara, kalau kita sebagai manusia, kita bukan bicara sehat karena otot kita gede, gitu kan. Kita bicara kita sehat itu karena semua komponen yang di dalamnya juga yang nggak kelihatan pun berfungsi dengan baik, sebagaimana seharusnya. Sama kayak logistik. Jadi kita nggak bisa bilang, oh, dia mah sehat, kenapa? Lihat aja truknya banyak, gede, gitu kan, customernya ini. Nggak gitu. Ketika kita bedah, ada komponen atau organ yang ternyata tidak berfungsi. Karena apa? Karena salah dalam menjelaskan ke market, atau kalau kita pakai analogi tadi manusia, lifestyle-nya jelek gitu. Yang ini lifestyle-nya suka mengentertain yang murah, ya udah jadi jelek gitu. Oke. Pak, boleh tahu cara kerja di control tower itu, Pak, untuk memonitoring semua unit? Ya, kita punya tim yang didedikasikan untuk mengoperasikan control tower ini 24/7. Jadi 3 shift 24 jam. Oke. Nah, kita memastikan semua armada yang kita operasikan terlihat, contactable. Oke. Kita bisa lihat dia lagi berhenti, kita bisa lihat dia kecepatannya berapa, kita bisa tahu dia ini dalam kesulitan atau enggak, gitu kan? Karena ada fitur-fitur yang memang membantu kita untuk melihat, mengidentifikasi lewat screen yang kita punya. Oh, ini oke, ini tidak oke. Oh, ini mungkin perlu dikontak. Fitur seperti ini yang nantinya pada saat di periode tertentu kita bisa mendapatkan insight. Contoh, insight seperti apa sih? Insight dalam hal planning yang lebih baik untuk rute tertentu. Planning lebih baik untuk capacity ke rute tertentu. Karena yang tadi kita bahas sebelumnya, kita tuh punya kesulitan backhaul atau balen. Tanpa teknologi, tanpa bisnis proses, tanpa data, tanpa insight, ngisi backhaul itu setengah mati. Susah. Kita modal WA grupan doang gitu, kayak komunikasi konvensional. Bisa, tapi berapa banyak sih? Ada rekan-rekan yang bilang, oh saya bisa Pak, saya koordinasi langsung di lapangan. Gitu. Oke. Seberapa banyak? Gitu. Sebanyak-banyaknya pun kita tahu skalanya. Tapi dengan teknologi harusnya dari 100 mungkin kita kalau ada yang perlu backhaul-nya itu 80, mungkin teknologi bisa jawab 60 dari 80 dari 100 yang kita jalanin. Apakah itu porsi yang bagus? Iya. Knowing Indonesia punya infrastruktur dan cara kerja, kalau dari 100% kiriman 60% backhaul-nya keisi, wah itu keren banget. Bagaimana? Kita saat ini belum seperti itu di market realitasnya. Kita masih fragmented, masih terpecah-pecah, dan belum pada porsi rasio yang setinggi itu. Tapi apakah itu mungkin dilakukan? Mungkin, bisa. Jawabannya kita punya bisnis proses yang dibantu teknologi yang memang membuat kita itu bisa melihat data, bisa forecasting, bisa connecting, bisa planning. Nggak ngelihat, nggak bisa connect. Nggak connect, nggak bisa forecast. Iya kan? Logika. Logistik is about logic kan gitu. Kalau kita bilang, oh iya kita mau ngisi backhaul, mau optimalisasi transport, nggak bisa ngelihat, nggak ada visibility. Nggak ada visibility, kita like orang buta pengen connect gitu ya. Bisa tapi sangat susah dan mungkin salah. Dan mungkin bahaya. Tapi kalau kita punya visibility-nya, dan visibility-nya real time, bukan historical, kan kita bisa connect langsung. Bahkan sebelum
truk kita nyampe. Nah ini kan yang dilakukan sebenarnya sama teman-teman secara manual dengan apapun medianya. Terus kita bilang, bayangin kalau truk ini sebelum nyampe dia udah nge-beacon, udah ngasih tahu, udah sending signal. Hey, we have capacity like 20 trucks, ukurannya A, B, C, D. Ya kan? Arah baliknya adalah ke destinasi ini. Ya kan? Harga mereka udah tahu, oh ini return, ini backhaul. Udah pasti chances untuk keisinya sangat tinggi. Gitu. Nah, saya dengar cerita ada satu metode. Kalau untuk balen, biasanya kita ngumpul di satu lapangan terbuka di region tertentu. Terus dari situ koordinasi. Terus ada truk lain yang datang dan berusaha untuk sharing load atau tukeran atau bagi-bagi muatan. Saya sebenarnya cukup kaget. Cukup kaget dalam artian gini. Kita masih mengeksekusi level itu ternyata. Saya tanya, berapa banyak? Oh, kalau di region ini, Pak, that's how we do it. Oh, gimana nge-scale-nya ya kalau gitu? Terus ngejaga resikonya gimana ya gitu? Kan saya membawa muatan dari pelanggan itu dengan direct order, dapat delivery order, pakai truk saya gitu. Terus karena saya nggak mampu untuk meneruskannya, untuk lebih murah, saya oper. Kan ada handling risk-nya, safety risk-nya. Belum tentu fitur truknya sama. Traceability-nya gimana? Nah, yang begini-begini masih ada. Saya bilang ini nggak yang paling banyaknya, tetapi kalau kita mengatasi ini dengan baik, mungkin kondisi logistik kita juga bisa berubah di sisi transportasi. Gitu. Ya, rekan-rekan di sektor kita ini kan pinter-pinter. Banyak yang mungkin punya technical knowledge jauh lebih baik dari saya dalam hal ini. Tapi kalau saya sebagai orang logistik, saya bilang as a logistician itu saya selalu pakainya logika dulu. Kalau itu nggak meet my logic, susah banget buat saya tuh. But if it's meet my logic, let's calculate gitu. Logika dulu baru kita ngitung. Jadi jangan ngitung, habis itu maksain logika untuk itu bisa tercapai. Nah, cocok logi kan? Gitu. Itu yang hancur. Itu yang nggak bisa. Makanya kita nggak bisa tuh tadi dapat pendekatan yang oke Pak, harganya segini, take it or leave it, mau apa enggak. Enggak, kita logikanya gimana? Ini yang diminta butuh safety nggak? Butuh faktor lain nggak? Butuh teknologi nggak? Nggak bisa Pak, pakai yang paling murah, speknya yang ini. Habis itu lu hitung sendiri. Yang nggak gitu kali. Gitu. Oke, kembali soal penggunaan teknologi WMS, TMS. Apakah ini bagian dari CG logistik untuk pemenuhan SLA, Pak? Pasti, karena memang itu standarnya kita. Gitu. Kita harus menggunakan teknologi ini sebagai satu faktor pendorong terpenuhnya SLA. Karena kalau kita mengeksekusi di luar bisnis proses yang non-teknologi, dengan non-teknologi, berarti kan ada SLA yang dipertaruhkan. Nah, itu nggak boleh. Jadi, mandat dari Presiden Director kita itu, contoh di pergudangan, kita akan paperless semuanya. 100% kita akan lakukan paperless. Untuk transport, semuanya harus visible, harus kelihatan. Control tower tim kita itu harus bisa tahu. Jadi customer kalau misalkan bisnisnya hari ini dikasih ke CJ Logistik jalan, ntar sore pulang kantor terus iseng sampai rumah mau nanya, saya mau tahu status saya dong. Kita harus bisa jawab dengan cepat. Ada di mana? Gitu. Pain point apa saja Pak yang harus di-solve dari sisi SLA? Apakah di sisi akurasi, transparansi, ketepatan waktu, apa saja Pak yang diterapkan di CJ Logistik? Nah, semuanya itu ada sebenarnya, cuma porsinya beda-beda ya. Jadi akurasi, transparansi, dan punctuality, ketepatan waktu. Karena di setiap itu challenge-nya, contoh punctuality, yang kita bisa predik, kita bisa lihat dengan teknologi masalah macet, contoh. Ya kan? Yang kita nggak bisa kontrol adalah cuaca, contoh. Jadi itu kan akan pengaruh ke lead time. Tapi bagusnya dengan visibility yang real time itu, customer pun ketika dikasih tahu, mereka bisa dengan mudah mengerti karena mereka percaya. Nah dulu kalau kita bilang, aduh Pak belum nyampe Pak, ini jalanan hujan ngeceknya gimana? Pak jalanan macet ngeceknya gimana? Kita dibilang kita terlambat aja. Kita tahu yang bilang sama kita terlambat itu berangkat dari mana. Kita tinggal masukin ke Google Map kan, bener nggak sih merah jalannya? Nah customer pun juga udah pinter kan. Nah
tantangan itu sebagai salah satu contohnya. Tantangan dari sisi transparansi. Biasanya kalau dari sisi transparansi ini kita hanya ingin customer itu mengerti bahwa segala sesuatu itu kita coba tampilkan se-real time mungkin. Bukan berarti ketika belum terupdate, kita tanpa harus ditanya ya Pak? Iya, tadi sifatnya gini, kita harus notify, bukan let the customer track. Kalau customer nge-track itu like 10 years ago, gitu. Ketika ekonomi masuk ke ranah ekonomi digital, logistik itu masuk salah satu yang diminta untuk jadi digital, jadi digitalisasi di dalam sektor logistik. Salah satunya menyentuh dari traceability, evolve jadi notified status. Nah, ada bagus ada enggaknya. Bagusnya adalah layanan kita itu jadi lebih baik, sehingga market itu harus tahu bahwa untuk layanan seperti ini ada biayanya, gitu. Bukan tetap harusnya paling murah gitu, tapi fitur paling canggih. Nah, yang tidak bagusnya adalah kesiapannya, tidak semuanya siap, gitu. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan semuanya bersemangat untuk mendorong, untuk mereka jadi lebih siap, harusnya ini jadi fitur yang bikin kita secara LPI-nya, Logistic Performance Index kita, kan salah satu faktor pengukurnya adalah track and trace. Kita bingung gitu kan. Masih terus ya, yang dipakai sama World Bank itu adalah track and trace. Karena pada real time-nya, customer is no longer track. They are notified. Seberapa banyak logistik di Indonesia yang bisa melakukan fitur itu, notifying the customer, itu sebenarnya jadi ukuran yang bisa dipakai untuk mengukur perkembangan indeks logistik progresnya kita, gitu. Memang itu umumnya pada kurir, ya kan, dan pada e-commerce sifatnya di-notified. Tetapi itu kan fitur teknologi yang sangat bisa digunakan di transportasi. Bedanya yang ini mungkin first mile, mid mile, sama last mile bentuk truk kecil. Kalau di kurir, last mile dengan roda 4 atau roda 2. Tapi the principles of technology untuk memberikan visibility itu tuh sama. Di notify itu ya setiap di titik tertentu customer akan dapat informasinya, sehingga customer tidak lagi harus tracing. Dan ketika kita ngomong sama customer, Pak, Bu, bedanya Bapak sama Ibu pakai layanan kita adalah Bapak sama Ibu nggak perlu track and trace. Loh, gimana maksudnya Pak? Bapak sama Ibu dikasih tahu. Nah, itu kan value. Kalau Bapak sama Ibu kerjaannya tiap hari nge-tracking kiriman saya di mana, capek. Bapak sama Ibu tinggal bilang aja, siapa yang mau dikasih tahu, milestone apa yang mau dikasih tahu. Then we are different. Gitu. Itu sih. Oke, terakhir Pak Ian, untuk tahun ini apa yang akan dikerjakan dan mungkin plan di 5 tahun ke depan, Pak? Ya, kalau kita bicara repelita gitu ya, rencana pembangunan 5 tahun, rencana pengembangan 5 tahunnya CJ Logistics, kita tetap fokus di mana nomor 1, klien itu harus bisa mendapatkan layanan prima dulu. Jadi fokusnya customer centric, nomor 1. Jadi kita bukan fokus dalam hal pengembangan bisnis tanpa memikirkan pelanggan. Jadi customer akan jadi yang kita fokuskan, mereka harus mendapatkan layanan yang the best, yang berbeda dari kita, atau mungkin yang pertama dari kita, karena itu memang values-nya CJ. Jadi kita ingin jadi yang the first, difference, and the best. Yang kedua, kalau kita bicara 2025 sampai 2030 berarti kan, kita ingin memberikan layanan yang lebih efisien karena penerapan teknologi yang merata. Ya. Jadi nggak yang cuman, oh Jawa doang nih yang canggih gitu. Nggak, ini rata. Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, atau sampai ke timur Indonesia, apabila ada operasional CJ, day one mereka nyala, day one teknologinya ada, gitu. Nggak dicampur sama, oh karena day one kita manual dulu, pakai super app namanya Microsoft Excel gitu kan, semuanya di Excelin. Pak, ya bukan saya tidak menghargai fitur dari Microsoft Excel, cuman lebih dari itu kita butuh banyak sekali fitur ininya. Yang ketiga, kita akan fokus membangun kualitas perusahaan dengan membawa sumber daya manusia yang
kemarin saya ngomong ini sama rekan-rekan, yang mereka itu jauh lebih smart dari kita. Jadi setiap orang baru yang akan masuk ke CJ itu kita pastiin mereka jauh lebih smart daripada orang yang lagi udah pada kerja duluan. Contoh, saya kalau ngerekrut tim, saya bilang kemarin, saya kalau nginterview kandidat, saya harus pastiin dia bisa bikin saya diem. Kenapa? Karena dia lebih tahu banyak, dia lebih smart. Nah, itu kemungkinan besar akan saya suruh, oke, proses lebih lanjut, pastiin kita bisa hire dia. Jadi tadi customer, ya kan, teknologi, SDM. Nah, ada 3. Yang keempat, kita pengen ini semua bisa sustain. Gimana sih bisa sustain? Berarti kan ada 3 faktor tadi ini punya konsistensi. Nah, kalau 3 yang di depan itu dari customer-nya nggak bisa loyal sama kita, karena kita nggak bisa fokus, nggak bisa customer-centric sama mereka, teknologinya nggak merata, SDM-nya nggak mumpuni, nggak mensupport, bagaimana bisa sustainable? Ya kan? Kita harus konsisten di 3 yang pertama tadi. Nah, ini komponen bisnis strategi yang sangat sulit justru yang nomor 4, sustainability. Habis itu, yang terakhir, yang kelima, dalam 5 tahun kita punya 5 planning, adalah bagaimana kita ini jadi hijau. Hijau dalam artian ramah lingkungan, ramah terhadap aspek lain yang ada di sekeliling kita. Jadi kita bukan hanya mau PNL-nya kita saja yang hijau, tetapi dunia jadi hitam atau merah gitu ya. No, kita harus bisa menyelamatkan planet ini dari hal yang lebih buruk bisa terjadi, karena kita nggak mikirin hidup kita sekarang, kita mikirin generasi berikutnya. Kita mikirin bagaimana bisnis ini tuh akan dilihat sebagai bisnis yang, ya, ini bisnis yang hebat, karena kategorinya yang paling utama adalah mereka nggak ngerusak lingkungan. Mereka bukan hanya ambisius untuk bikin ini jadi makin besar, tapi mereka pengen the planet still green. Jadi saya suka bilang gini, saya nggak pengen suatu saat anak saya bilang gini kan, ketika saya udah tua dan dia bilang, my dad's business is the one that destroying the planet, the one yang ikutan bikin climate change makin parah. Saya pengen kebalikannya. Anak saya bilang, perusahaan tempat ayah saya mengabdi, yang saya tahu dari kecil, dia itu sangat serius sama yang namanya climate change, penerapan energi terbarukan, bagaimana efisien dalam penggunaan energi. Then I will be a proud father, gitu. Karena anak saya bisa melihat itu bukan dari faktor, oh iya itu perusahaan jadi paling hebat, paling gede, paling terkenal, bukan. Perusahaan itu keren, karena apa? Nggak ngerusak planet. Gitu. Dan perusahaan yang bisa bikin sustainability dengan tidak merusak environment, udah pasti perusahaan yang sehat. Perusahaan yang financials-nya sangat-sangat bagus. Jadi nggak kebalik nih. Financials dulu mau gede. Jadi Transcode tidak dengar dari saya mewakili CJ bahwa kita pengen yang ada di sekian kali lipat growth. No, nggak gitu. Tapi melupakan aspek customer, melupakan aspek penunjang dari sisi teknologi, tidak bahas SDM. No, sangat beda. Dan hal ini saya yakin sangat sejalan dengan apa yang menjadi visinya CJ Logistics dan CJ Group secara korporasi, karena saya bisa ngomong ini karena saya dengar dari atasnya juga, gitu. Jadi saya nggak bisa unscripted ngomong sembarangan tanpa saya dengar ada yang ngomong itu di atas saya. Jadi di atas saya udah pada ngomong hal yang serupa, sehingga saya mengamplify ini kepada Transco untuk bisa nanti dinikmati sama pemirsanya atau followersnya, dan mereka jadi tahu CJ Logistics, CJ Group dengan perspektif yang lebih baik gitu, dan tahu kita itu ada di market untuk tujuan apa. Gitu, Mas Abdul. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Yang, sukses. Sama-sama. Untuk terima kasih CJ Logistics. Ya, terima kasih.